Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Jadi ini adalah pembahasan terkait dengan solusi modul teori fisika ke-8 dari saya. Kita mulai satu persatu ya. Jadi pertanyaan. Jadi kita baca pertanyaan nomor 1. Does the spacing between fringe in a two slit interference pattern increase, decrease, or stay the same? If the slit separation increase, the color of the light is switched from the red to blue, and the whole apparatus is submerged in cooking sherry. Lalu pertanyaan terakhir, jika celah disinari oleh cahaya putih yang merupakan cahaya tampak yang punya banyak spektrum ya dari merah sampai ungu, apakah komponen yang berwarna biru atau komponen berwarna merah yang maksimumnya dekat dengan maksimum pusat? Kita bahas satu-satu ya. Kalau kita bahas tentang percobaan celah ganda, maka kita bicara tentang sebuah celah ganda dengan jarak D, di mana dia berjarak L dari layar, sebuah layar berjarak L. Lalu layar di sini kita ketahui dia jauh lebih besar dibandingkan D ya. Tapi di sini gambarnya tidak terlalu besar ya. Saat kemudian saya gambar garis bantu di sini. Saat kemudian ada cahaya masuk ke celah ini, maka dia akan bertemu di suatu titik di sini, di mana beda jarak yang ditempuh, ya beda jarak yang ditempuh oleh dua cahaya tersebut adalah delta X itu akan sama dengan D sin theta. Lalu kemudian delta X kita bisa hubungkan dengan fase, di mana kalau kita kalikan dengan K kali delta X akan sama dengan K kali D sin theta. Maka ini akan sama dengan delta fase sama dengan 2V per lambda kali D sin theta. Nah, singkat cerita kita akan dapatkan untuk dua celah maksimumnya itu adalah ketika D sin theta sama dengan M lambda, dan minimum itu ketika D sin theta M plus 1 lambda. M kita ketahui dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, artinya kita ambil di sini ditanyakan bahwa jika jarak antara dua pola ya, artinya kalau kita ambil pola di sini, jarak antara dua pola, kalau kita perhatikan segitiga di atas, ya kalau kita perhatikan segitiga di atas, maka kita bisa samakan sin theta untuk theta yang sangat kecil sekali itu kira-kira sama dengan Y dibagi lambda, di mana Y ini itu adalah jarak pola gelap atau pola terang dari titik pusat, dengan L adalah jarak layar, sehingga kalau kita masukkan ke sana kita akan punya dy per L per sama dengan M dikali lambda ya, sehingga kita punya Y akan sama dengan M lambda dikali L per D. Sehingga kalau kita mau ambil jarak, ya kita ambil jarak di sini, ya kita ambil jarak, maka kita punya delta Y ya. Delta Y itu berarti Y untuk M yang seterusnya, kita ambil M Y1 dikurangi dengan Y kali M, sama dengan M plus 1 dikurangi dengan M lambda L per D. Ya, maaf ini. Ya, sehingga delta Y kita tahu hasilnya adalah lambda L dibagi D. Ya, di sini saya lingkari dengan warna merah ya, biar lebih ini. Jadi ini adalah kita. Sehingga kalau kita bisa lihat yang A, kenapa dia menurun? Karena jika
D. Jika D atau A yang ditanyakan slit separation is increase, jadi kalau D naik, maka delta Y akan menurun. Maka jawaban A itu pasti menurun. Lalu yang B, color of the light is switch from red to blue. Kita lihat di sini, kita ingat-ingat kembali untuk gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik itu ke arah kiri itu lambdanya makin naik, ke arah kanan itu F-nya yang makin naik. Nah, lalu cahaya tampak tuh ada di sini. Ini merah, ini ungu. Artinya lambdanya merah itu lebih besar dibanding lambdanya biru. Artinya jika cahaya berubah dari merah ke biru, maka lambdanya berubah mengecil. Karena lambdanya mengecil, maka delta Y-nya otomatis juga menurun. Lalu yang C, semua aparatus tersebut kemudian dicelupkan ke dalam cooking sherry. Cooking sherry adalah sebuah minuman ya, itu minuman keras. Istilahnya sebuah cairan dengan N lebih besar dari N udara ya. Nah, dari sini dari refraksi kita kenal bahwa kalau dia dicelupkan ke dalam medium yang lebih besar dari udara, maka lambda aksen akan berubah menjadi lambda dibagi N. Karena N lebih besar dari udara, maka lambdanya akan berubah lebih kecil karena N lebih besar daripada N udara. N lebih besar dari 0. N lebih besar dari 1, maaf. Sehingga lambdanya mengecil, kalau lambdanya mengecil, maka deltanya juga akan menurun. Nah, kembali kalau untuk menjawab nomor D, karena cahaya itu cahaya tampak atau cahaya putih itu terdiri dari beberapa spektrum cahaya, maka spektrum cahaya yang punya delta Y atau jarak antara dua komponen, ya kalau kita pilih komponen awalnya adalah komponen terang pusat, maka sama dengan delta Y, sama saja. Maka delta Y paling kecil itu ketika lambdanya yang lebih kecil. Artinya delta yang paling besar dia akan lebih jauh dari terang pusat. Antara biru dengan merah, lambdanya tadi seperti sudah kita bilang lebih besar lambda dari biru. Sehingga pasti komponen biru akan lebih dekat kepada terang pusat. Oke, sementara satu nomor dulu ya. Silakan dicek untuk yang lain.